Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Bapak Ibu pejuang PPG Guru Tertentu tahun 2025 ya. Di sini ya kita akan menjelaskan bagaimana merancang jurnal pembelajaranku, yaitu modul yang kedua ya, pembelajaran sosial emosional atau disingkat dengan PSE. Nanti di akhir pembelajaran ya Bapak Ibu ya akan kita tampilkan beberapa ya bentuk contoh jurnal pembelajaranku PSE ya. Kalau di sini kita teorinya dulu Bapak Ibu ya. Yang pertama, aturannya Bapak Ibu harus ada sampulnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami berikan contoh bentuk sampul dari jurnal pembelajaran itu ya. Terdiri dari nanti ada judul ya. Lalu kalau bisa ada foto kita, ada identitas kita, dan juga kita sebagai peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 ya. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini ya berbeda dengan modul yang pertama. Kalau modul yang kedua ini ya bagaimana kita merefleksikan pengalaman bermakna kita ya. Jadi di sini tidak ada format baku dalam penyusunan refleksi pengalaman bermakna ini. Tetapi secara umum ya dapat berisi yang pertama, pendahuluan. Ya, pendahuluan ini yaitu pembahasan secara umum tentang masalah yang kita ambil ya. Contohnya mungkin Bapak Ibu pernah menangani permasalahan siswa ya yang memiliki emosi yang meledak-ledak ya, itu masuk tentang pembelajaran sosial emosional. Atau saat Bapak Ibu menjelaskan materi ya, ada beberapa siswa ya yang bertengkar di saat proses pembelajaran PBM ya, itu juga termasuk pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu ya. Lalu di sini Bapak Ibu ceritakanlah permasalahannya ya, keadaan terjadinya masalah sosial emosional. Jadi saat permasalahan ini Bapak Ibu ya, ini berbeda-beda antara guru satu dengan guru lainnya ya. Makanya tidak boleh plagiat Bapak Ibu ya, dan juga jangan plek-ketiplek ya referensi yang berseliweran di sana ya. Jadi kalau bisa memang Bapak Ibu berdasarkan permasalahan atau pengalaman Bapak Ibu selama mengajar ya di sekolah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu? Selanjutnya Bapak Ibu yaitu tindakan ya. Kalau tindakan itu berisi penerapan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya ada hasil tindakan, itu berisi dampak positif bagi siswa setelah tindakan dilakukan ya. Hasil ini disesuaikan dengan komponen pembelajaran sosial emosional. Ya, apa saja komponennya Bapak Ibu ya? Mungkin contohnya seperti terjadi peningkatan pemahaman diri oleh siswa tersebut ya, terjadi peningkatan empati, terjadi peningkatan kemampuan berinteraksi ya, terjadi peningkatan kemampuan berkomunikasi, terjadi kemampuan keterampilan sosial ya, regulasi emosi, pemecahan masalah ya, pengambilan keputusan dan sebagainya. Hasil dari tindakan di atas harus beserta contoh nyata peningkatan yang terjadi pada sikap siswa. Nanti kita lihatkan contoh jurnal pembelajarankunya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya, yang ketiga yaitu umpan balik Bapak Ibu ya. Umpan balik ini dari peserta didik ya, rekan guru dan kepala sekolah. Apa umpan balik itu? Berisi tanggapan dari mitra terkait pengalaman bermakna yang kita lalui ya Bapak Ibu ya. Jadi umpan balik ini dapat diketik ya secara langsung atau bisa juga ditulis tangan, lalu di-scan dan dimasukkan ke dalam jurnal. Bisa juga menggunakan Google Form ya, lalu di-screenshot dan dimasukkan ke dalam jurnal. Agar lebih menarik Bapak Ibu ya, bisa juga ditambahkan foto dari rekan guru yang memberikan umpan balik. Nanti kami berikan ya Bapak Ibu ya, contoh-contoh berbagai umpan baliknya Bapak Ibu. Selanjutnya terakhir Bapak Ibu, dokumentasi ya. Jadi dokumentasi ini Bapak Ibu ya berisi foto atau tindakan kita Bapak Ibu ya mengatasi permasalahan dan pengalaman bermakna kita ya. Bisa dokumentasi bersama rekan sejawat, dokumentasi kita menangani permasalahan siswa tersebut ya. Seperti itu beberapa contoh dokumentasinya. Bagaimana tipsnya Bapak Ibu agar jurnal Bapak Ibu itu tervalidasi ya. Jadi agar bisa tervalidasi jurnal pembelajaranku Bapak Ibu, kerjakanlah sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan pada jurnal pembelajaran ya, dan jangan plagiat Bapak Ibu.
Makanya kata saya Bapak Ibu ya, walaupun banyak Bapak Ibu mendapati ya berbagai contoh referensi jurnal pembelajaranku, harus Bapak Ibu namanya ATM ya. Apa itu ATM Bapak Ibu? Ya, harus Bapak Ibu amati ya, lalu Bapak Ibu tiru ya, dan baru Bapak Ibu modifikasi ya, sesuaikan dengan permasalahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu temui, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu pengalaman bermakna yang dipilih adalah yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional ya. Pengalaman bermakna perlu ditulis secara rinci dari awal sampai akhir tindakan Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ketentuan upload jurnal pembelajaranku ya. Jadi di sini jurnal pembelajaranku yaitu pembelajaran sosial emosional, tuliskan hasil refleksi pengalaman yang paling bermakna versi Bapak Ibu ya untuk diunggah di jurnal pembelajaran ya. Ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran, yang pertama harus memuat tulisan refleksi pengalaman bermakna ya. Lalu menyertakan hasil umpan balik dari mitra, misalnya peserta didik ya, guru atau kepala sekolah ya, atau mitra lainnya yang terlibat dalam pengalaman belajar tersebut. Menyertakan dokumentasi berupa foto terkait pengalaman yang bermakna, dan semua dokumen itu ya digabung dalam satu file serta harus format PDF ya. Ukurannya maksimum yaitu 10 MB. Selanjutnya Bapak Ibu, hasil refleksi pengalaman yang bermakna itu ya harus seperti apa? Selaras dengan minat Bapak Ibu ya, memberikan momen aha yang besar ya, menguatkan tujuan dan nilai-nilai pribadi sebagai seorang pendidik. Tidak ada yang benar atau salah selama itu hasil refleksi pengalaman Bapak Ibu ya, yang paling bermakna versi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini sedikit teorinya Bapak Ibu ya. Kita lanjut di sini Bapak Ibu ya, bagaimana contoh jurnal pembelajaranku sosial emosional. Oke Bapak Ibu, ini merupakan ya salah satu bentuk contoh jurnal pembelajaranku ya, yaitu saya bikin di sini judulnya pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran sosial emosional PSE di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau saya di SMA Negeri 2 Sungai Rumbai ya. Lalu Bapak Ibu lampirkan foto Bapak Ibu ya. Ibu lampirkan juga identitas Bapak Ibu, nama, NIP ataupun NIM kalau telah ada keluar NIM-nya. Buatkan peserta PPG, berarti Bapak Ibu PPG guru tertentu tahun 2025 ya. Ini sedikit teorinya Bapak Ibu ya. Jadi ide apa yang kita dapatkan setelah belajar sosial emosional ya. Kita tahu apa sih pembelajaran sosial emosional. Ini Bapak Ibu ya, harus Bapak Ibu modifikasi ya, walaupun banyak pengertiannya yang ada di Google ataupun di referensi lainnya ya, harus Bapak Ibu buat lagi dengan bahasa Bapak Ibu ya. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Setelah ini ya, yaitu selanjutnya manfaat dari pembelajaran sosial emosional. Ini tidak baku ya Bapak Ibu ya, ini hanya salah satu referensinya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa kompetensi dari pembelajaran sosial emosional ya, yaitu ada namanya kesadaran diri. Ya, kalau di sini saya kan poin-poinnya saja yang saya buat ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh Bapak Ibu jelaskan apa itu kesadaran diri. Nah, misalnya Bapak Ibu jelaskan di sini ya dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Lalu ada manajemen diri, Bapak Ibu jelaskan apa itu manajemen diri ya dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Lalu ada kesadaran diri, kesadaran sosial ya, ada keterampilan sosial dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setelah ini Bapak Ibu ceritakanlah ya di sini berefleksi pengalaman bermakna pembelajaran sosial emosional ya. Kalau saya di sini kasusnya Bapak Ibu ya, terjadi Bapak Ibu ya, beberapa siswa kelas 10 dan kelas 11 itu mengalami konflik pertemanan ya.
Nah, jadi saat itu Bapak Ibu, apalagi di sini ya, kita selaku wakil kesiswaan ya Bapak Ibu ya, mereka itu mengalami namanya perkelahian ya Bapak Ibu ya, dan juga terjadi bullying di sini ya, dan juga salah satu kakak kelasnya ini emosinya meledak-ledak ya saat terjadi pertikaian antara adik dan kakak kelas ya. Jadi kita ceritakanlah di sini Bapak Ibu permasalahan kita ya. Permasalahan kita ini berbeda-beda antara guru satu dengan guru lainnya ya. Jadi tidak harus Bapak Ibu masalah perundungan, tidak harus Bapak Ibu ya. Mungkin pernah Bapak Ibu menangani permasalahan siswa Bapak Ibu ya yang memiliki namanya tekanan belajar ya dari keluarganya, mungkin ada dari temannya ataupun dari pihak luar ya. Bisa juga Bapak Ibu ceritakan di sini ya, atau pernah mengalami permasalahan siswa yang memang suka mengeluarkan emosi yang tidak wajar ya. Nah, silahkan Bapak Ibu ceritakan di permasalahan ini. Setelah permasalahan namanya aha moment ya Bapak Ibu ya. Kalau aha moment ini Bapak Ibu ya, upaya kita Bapak Ibu ya. Upaya ya atau usaha mengatasi permasalahan. Permasalahan PSE tadi ya Bapak Ibu ya, pembelajaran sosial emosional. Apa sih usaha kita Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Kalau saya bekerja sama dengan guru BK untuk menangani masalah ini ya. Lalu setelah itu saya membuatkan di sini Bapak Ibu ya tim anti perundungan ya, yang terdiri dari guru ada 5 orang ya, dan siswa masing-masing, setiap siswa ada 3 siswa dari setiap kelas ya. Selanjutnya juga kami ya untuk mengatasi masalah ini bekerja sama juga dengan kepala sekolah dan juga masyarakat lainnya, yaitu mengadakan workshop pencegahan perundungan di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau hasilnya setelah kita bentuk ya tim anti bullying ya, setelah mengadakan workshop penerapan program Roots ramah anak dan anti perundungan ya. Bagaimana hasilnya? Terjadilah namanya di sini Bapak Ibu ya, peningkatan kesadaran diri ya. Jadi salah satunya seperti ini Bapak Ibu. Setelah adanya tim anti bullying, pendekatan secara personal dan telah mengikuti workshop anti perundungan, siswa ya yang mengalami masalah tadi memiliki kesadaran diri yang penuh. Mereka menjadi tahu jika tindakan yang dilakukannya salah ya, dan akan merugikan teman dan orang di sekitarnya. Nah, jadi sekarang siswa yang bermasalah itu ya telah mulai menunjukkan kepribadian yang baik ya, dan juga sudah terlihat mereka sudah berinteraksi dengan baik ya. Nah, seperti itulah contohnya Bapak Ibu ya. Terjadi peningkatan dari kompetensi ya sesuai dengan teori kita tadi. Terjadi peningkatan dari kesadaran dirinya, peningkatan dari manajemen diri ya, kesadaran sosial, keterampilan sosial ya, dan pengambilan keputusan ya. Seperti ini beberapa bentuk contohnya. Kalau di sini terjadi pengelolaan emosi yang lebih baik dan empatinya meningkat Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini merupakan hasil tindakannya ya. Nah, dan juga terjadi juga kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Setelah itu poinnya Bapak Ibu refleksi ya. Nah, kalau refleksi Bapak Ibu ya, setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional ya, apa tantangan kita Bapak Ibu ya? Boleh Bapak Ibu ya. Kita buatkan tantangan kita Bapak Ibu. Ya, apa sih tantangan kita Bapak Ibu ya? Lalu seharusnya bagaimana Bapak Ibu ya? Seharusnya sekolah bagaimana upaya sekolah ya, seharusnya upaya sekolah ya dalam PSE ya, dalam meningkatkan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi sosial emosional ini Bapak Ibu ya, tidak guru saja Bapak Ibu, harus bekerja sama ya dengan orang tua ya, dengan komite dan stakeholder lainnya, dengan melibatkan mereka juga dalam workshop parenting ya, ataupun pelatihan-pelatihan mengenai mendidik dan membangun komunikasi dengan anak ya.
Jadi pada intinya pembelajaran sosial emosional itu adalah tentang hubungan yang kita miliki dengan diri kita sendiri, hubungan yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Kalau bisa, kelima kompetensi dari pembelajaran sosial itu, ya, sosial emosional, secara langsung berkontribusi pada pengembangan hubungan intrapribadi dan interpersonal yang kuat. Oke Bapak Ibu, disinilah bentuk-bentuk contohnya ya. Bagaimana dokumentasinya Bun? Ya, dokumentasinya seperti ini contohnya ya. Ini adalah dokumentasi saat saya mengadakan ya workshop pengembangan keterampilan sosial emosional ya, bekerja sama dengan dinas sosial. Lalu ini beberapa foto ya menangani permasalahan siswa ya. Di sini Bapak Ibu, lalu kami juga bekerja sama dengan salah satu ya narasumber dari luar sekolah ya tentang kegiatan parenting dan mengundang wali murid ya atau orang tua siswa dalam kegiatan ini. Selanjutnya di sini adalah umpan balik ya Bapak Ibu ya. Jadi foto umpan balik ini boleh dengan rekan sejawat kita ya. Jadi sini kita minta ya Ibu Resti menjelaskan kenapa pembelajaran sosial emosional itu sangat penting ya. Boleh kita ketik seperti ini Bapak Ibu ya. Atau mungkin Bapak Ibu membuatkan umpan balik ya berdasarkan Google Form juga boleh. Atau Bapak Ibu printkan juga boleh dengan tulisan tangan sendiri oleh rekan sejawat kita juga boleh Bapak Ibu ya. Yang penting umpan balik itu benar Bapak Ibu lakukan. Oke? Kalau bisa ini terwakili 3 foto ya Bapak Ibu ya. 3 dokumentasi untuk umpan balik ya dengan rekan sejawat kita. Setelah itu ada lagi umpan balik ya penerapan ya PSE tadi. Ini peserta didik ya yang bermasalah tadi ya. Jadi ada fotonya Bapak Ibu ya, dan setelah PSE ya atau setelah kita menangani masalahnya bagaimana terjadi peningkatannya ya. Jadi salah satu ini siswa kami ya, sejak mengikuti workshop anti perundungan dan pendekatan personal yang diberikan oleh guru kepada saya mulai dapat berkomunikasi dengan lebih baik kepada adik kelas dan saya lebih bisa mengelola emosi saat permasalahan datang menimpa saya ya. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Ini salah satu dari siswa kita yang bermasalah kemarin. Alhamdulillah dia setelah bisa ya mengatur emosinya agar menjadi lebih baik. Oke Bapak Ibu ya, mungkin sampai di sini saja ya contoh jurnal pembelajaranku yaitu modul yang kedua, pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran sosial emosional atau PSE. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu terus dukung channel kami yaitu YouTube Adesa Channel ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru hebat di Indonesia semuanya. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.